Halo Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Video kali ini diperuntukkan untuk kamu, para wanita-wanitaku di luar sana yang pemalu, introvert, pendiam. Aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya kamu bisa berubah, bertransformasi, glow up menjadi wanita yang percaya diri, yang berani, yang bisa menyuarakan kebenarannya, opininya, atau mungkin tampil di depan publik kalau kamu pengen gitu ya. Aku bakal nunjukin gimana caranya. Yes, nunjukin, bukan cuma ngomong karena topik ini sangat-sangat mendeskripsikan perjalanan transformasi aku. Emang dari dulunya aku adalah orang yang sangat-sangat pemalu. Tapi sebelumnya, kalau kamu baru di sini, welcome. Kalau kamu penonton setia, terima kasih sudah kembali. Kamu tahu di channel ini biasanya aku ngomong pakai papan tulis gitu ya, ala-ala kelas. Tapi kali ini aku mau bikin suasana yang beda. Ya biar kayak ngomong santai aja lah. Aku juga ditemani si gendut ini, si pink ini, kita sebut saja Bonnie, yang akan mendukung kamu, cheering you up dari belakang. Biar di akhir video ini kamu benar-benar bisa jadi wanita yang percaya diri, berani gitu ya, wanita itu. Oke, let's go. Oke, sedikit cerita dari dulu. Selama 20 tahun aku hidup, aku dikenal sebagai seorang cewek yang sangat-sangat pendiam, pemalu, introvert. Jadi di saat ada orang yang nggak kenal nih terutama, aku nggak akan punya keberanian untuk bisa nyamperin tuh orang, membuka percakapan, apalagi ngomong di depan publik. Aku bakal keringat dingin duluan. Maju aja nggak berani gitu, gimana bisa ngomong di depan publik. Di saat aku temenan dalam circle nih, aku adalah tipikal teman yang ya udah nurut aja, aku pengen jadi follower aja, aku nggak mau jadi yang memimpin. Yang menjadi isu adalah di saat aku mulai ngerasain rasa ketidakpercayaan diri ini berdampak ke kehidupan aku kemana-mana gitu. Aspek kehidupan aku seluruhnya. Yang paling berdampak adalah di saat aku punya pacar. Bukannya ngerasain senang, bahagia, dan emang aku senang sih, aku bahagia. Tapi jangka pendek. Kebanyakan di dalam hubungan ini adalah aku ngerasa nggak aman banget. Aku sangat sering membandingkan diri aku dengan cewek-cewek lain. Overthinking nih, kayaknya aku bisa diselingkuhin. Dan kayak ya udah, itu isu di dalam diri aku. Sampai ini membuat aku cukup risih gitu ya. Kayaknya aku perlu berbuat sesuatu. Ada satu turning point, satu titik saat itu COVID, yang dimana hubunganku dengan pacarku saat ini menjadi semakin jauh, semakin tidak jelas gitu ya hubungannya. Aku juga jadi bosan, akhirnya aku cuma di kamar sendiri nonton drakor, hampir semua drama aku habisin gitu ya. Saat itu aku iseng-iseng ke kamar adik aku, lihat, ih ada buku nih, buku Atomic Habits. Ini hampir semua orang pernah baca, oke? Aku bener-bener saat itu praktekin segala hal yang diinstruksikan di dalam buku itu. Aku mulai membangun kebiasaan-kebiasaan kecil dari ngonten, mulai dari belajar bahasa Inggris, meditasi, olahraga, journaling, nonton podcast. Tiap bulan tuh aku tantang diri aku nyobain satu hal baru di luar zona nyaman aku. Sampai fast forward sekarang, seorang wanita ini yang kamu lihat ya, 5 tahun kemudian, aku justru dikenal sebagai kebalikannya. Orang yang mungkin dulu kenal aku, yang tahu aku di real life, mungkin akan kaget, agak terkagum gitu ya, ngelihat aku yang sekarang benar-benar 180 derajat orang baru. Dari seorang yang benar-benar pendiam, yang gak pernah ngomong apa-apa, sampai sekarang aku justru dikenal menjadi seorang wanita yang percaya diri, yang berani, yang just do it. Dan aku berani banget ngomong di depan publik sekarang. Itu udah kayak kebiasaan, karena aku ulang-ulang selama 5 tahun ini. Diri aku 5 tahun lalu ngelihat diri aku yang sekarang gak akan percaya kalau aku tuh
wanita ini. Jadi untuk kamu yang pemalu, pendiam, introvert, by the way, sampai sekarang aku juga masih introvert gitu ya. Tapi aku juga bisa berinteraksi dengan orang banyak. Aku mau nunjukin kamu kalau kamu pun bisa berubah menjadi seorang wanita yang percaya diri. Jadi, mari kita get to the point. Yang pertama, lepaskan label-label yang selama ini kamu taruh ke diri kamu sendiri. Apa yang selama ini kamu katakan ke diri kamu sendiri? Gimana cara kamu mendeskripsikan diri kamu yang sekarang sehari-hari? Aku introvert, aku pemalu, aku pendiam, aku orang yang gak berani, aku orang yang gak seberbakat itu, aku orang yang gak beruntung, aku kurang cantik, aku jerawatan, aku gendut, aku punya pipi yang cabi, aku orang yang gak produktif, aku orangnya pemalas, aku orang yang gak berani ambil resiko. Apapun yang kamu katakan ke diri kamu, kamu bisa bikin list biar kamu sadar gitu ya. Oh, ternyata ini yang selama ini aku katakan ke diri aku sendiri. Kadang kita tuh gak sadar, kita ulang-ulang aja apa yang ada di kepala kita. Tapi pernahkah kita bertanya apakah itu sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, sesuatu yang fix? Apakah emang Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang memiliki karakteristik ini yang tidak bisa berubah? Coba deh, refleksiin lagi dan sadari kalau apapun yang kamu bilang ke diri kamu sendiri, apapun yang kamu percayai tentang kehidupan yang kamu miliki sekarang, itu semua hanyalah sebuah label, itu semua hanyalah sebuah narasi, cerita yang kamu katakan ke diri kamu sendiri berulang-ulang. Karena kamu adalah penulis dari cerita kamu sendiri. Yang dimana kalau kamu adalah penulis dari cerita kamu sendiri, kamu bisa mengganti cerita itu kapan aja. Mungkin cerita kamu di masa lalu udah tertulis kayak gini-gini. Tapi masa depan, masa sekarang, bahkan dari sekarang juga kamu menonton video YouTube ini, kalau kamu penulis ya, kamu bisa memutuskan kalau aku bisa berubah dari sekarang juga. Aku mau berubah narasi kehidupan aku. Aku mau evaluasi lagi nih label-label yang aku taruh ke diri aku sendiri. Coba kita ambil contoh introvert. Apa sih introvert itu? Apa sih cewek introvert itu? Introvert adalah seseorang yang cara dia nge-charge energinya adalah dengan meluangkan waktu sendiri. Oke, aku juga introvert. Aku sangat suka waktu sendiri. Aku sangat menikmati momen-momen di saat aku bersama diri aku. Aku ngerasa sangat damai. Dan itu cara aku nge-charge energi aku. Oke, aku udah tahu nih definisi introvert. Tapi apakah seseorang yang nge-charge energinya di saat dia sendiri berarti dia emang sendiri aja di sepanjang hidupnya gitu? Enggak kan? Seorang introvert juga bisa tampil di depan publik. Seseorang introvert juga bisa bersinar. Seorang introvert juga bisa berbicara, menyuarakan opininya, menyuarakan kebenaran. Apalagi pemalu, pendiam. Apa sih pemalu dan pendiam itu? Kayaknya itu artinya adalah aku yang kurang mengenal diri aku aja deh. Aku yang kurang nyoba hal itu aja deh. Coba kita flashback gitu ya, di saat kita masa-masa sekolah, apakah kita dilahirkan, kita tahu rasa malu itu? Apakah kita tahu rasanya, kenapa kita bisa diam gitu? Kenapa kita memilih untuk diam dan kenapa kita memilih untuk malu? Apakah di saat aku baru dilahirkan, aku sudah merasakan seperti itu? Enggak kan? Kayaknya enggak sih. Justru anak kecil akan teriak-teriak kemana-mana gitu. Dia nggak peduli, dia nggak overthinking, dia nggak berusaha menjadi sempurna karena dia belum mengenal hal-hal itu dan dia belum punya label yang dia taruh sendiri ke dalam dirinya. Jadi di saat aku secara sadar merefleksikan kalau itu semua hanyalah label-label, berarti aku bisa mengganti itu kapan aja. Karena rasa malu, rasa pendiam, label-label ini yang aku taruh ke diri aku sendiri, ini hanyalah sebuah pengkondisian dari masa lalu aku, dari lingkungan aku, yang aku pas sekolah nih ngelihat teman-teman aku, pada malu, pada pendiam. Ya udah, aku juga deh, aku jadi mulai
menciptakan kebiasaan itu menjadi malu, aku mulai mengasosiasikan kalau tampil di depan publik itu bukanlah hal aku karena aku pemalu, karena aku pendiam, karena aku introvert. Jadi itu hanyalah sebuah cerita yang aku katakan ke diri aku sendiri, dan aku bisa ngerubah itu kapan aja. Di saat kamu mengizinkan diri kamu untuk berubah, di saat kamu berani untuk melepaskan label-label itu, yang dimana kamu adalah diri kamu yang lupakan sejenak karakteristik pemalu, pendiam, introvert itu, dan sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menciptakan avatar ideal kamu. Jadi udah tadi ya, kamu ngelis semua label-label kamu, dan sekarang kamu menciptakan avatar ideal kamu. Karena sekarang kamu mengenal diri kamu tanpa karakteristik lama kamu, dan sekarang kamu udah free nih, kamu udah bebas, dan kamu punya kesempatan untuk menciptakan avatar ideal kamu. Karena bayangin nih, semua karakteristik impian kamu, misalnya impian kamu pengen banget jadi wanita percaya diri. Walaupun kamu sekarang mengenal diri kamu, realitanya adalah kamu seseorang yang introvert, pemalu, pendiam. Sebenarnya versi diri kamu yang percaya diri tuh udah ada di luar sana. Itu udah ada di dalam diri kamu. Tinggal kamu yang mengaktifkan aja nih dengan aksi kamu sehari-hari. Jadi di saat kamu udah list itu, sekarang aku mau kamu kayak gambar seorang cewek. Ini aku udah siapin juga gambarnya. Kalau kamu nggak bisa lihat, aku zoom in gitu ya. Ini sama aku sebagai contoh. Teresia, ini kamu gambar seorang cewek, dan kamu tulis nih, list ini adalah sebuah avatar ideal kamu. Kamu tulis apapun itu, profesi, karakteristik internal, identitas eksternal. Aku percaya diri, aku merupakan seorang pebisnis, aku punya rumah, tinggal di Amerika, tinggal di Bali, apapun itu, kamu bikin di kertas kayak gini juga persis, dan kamu pegang nih. Ini adalah karakteristik avatar ideal kamu, yang dimana ini akan menjadi pemandu kamu di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kita lanjut ke step ketiga, karena sangat berkaitan. Sekarang kamu udah punya avatar ideal. Dari karakteristik ini, sekarang kamu udah bisa bayangin, kalau aku di masa depan adalah seorang Teresia yang pede, yang pebisnis, yang miliarder, yang pembicara, yang model, apa yang akan diriku di masa depan nih lakukan sehari-hari? Apa sih kebiasaan seseorang yang pede? Apa sih kebiasaan seorang pebisnis? Apa sih kebiasaan seorang miliarder? Apa sih kebiasaan model? Apa sih kebiasaan seseorang yang tinggal di Amerika, yang dekat dengan Tuhan, yang berdampak positif? Dan kamu bisa mulai dari hal yang paling gampang dulu. Misalnya kamu adalah seorang miliarder, atau kamu tinggal di Amerika gitu ya, di masa depan kita travel kemanapun keliling dunia, ya kamu nggak perlu yang literally ke sana atau menghabiskan uang bermiliaran gitu ya. Kamu bisa menghack, seakan-akan kayak menipu diri kamu gitu ya. Jadi lakukan sebuah aktivitas yang dimana kamu bisa ngerasa feeling itu, perasaan itu, bahwa aku adalah seorang miliarder, aku adalah seseorang yang tinggal di Amerika dan bisa traveling ke dunia, kemanapun aku mau. Sebulan sekali aku bisa travel ke satu negara baru. Nah, bayangin apa sih feeling kamu sehari-hari di saat kamu bisa travel kemana aja, di saat kamu tinggal di Italia, di saat kamu tinggal di Amerika. Misalnya kamu persiapin dari sekarang, kamu udah belajar bahasa Inggris, kamu udah ikutan public speaking club. Aku kemarin ikut public speaking club, kalau kamu nggak tahu itu namanya Toastmasters. Di seluruh daerah Indonesia, di seluruh negara, Toastmasters itu ada. Itu open untuk publik, jadi kayak nggak ada alasan sama sekali kamu nggak bisa mengembangkan diri ya di era sekarang. Kayak udah ada video YouTube kayak gini, literally kasih tahu tutorialnya. Jadi ya tinggal kamu aja beraksi. Aku ngajak kamu setiap bulannya
tantang diri kamu untuk lakuin satu hal baru, satu aktivitas baru di luar zona nyaman kamu. Misalnya, ini bulan Februari, di saat aku rekam video ini. Bulan Februari ini, aku mau fokus untuk improve public speaking skill aku. Aku bikin konten setiap hari. Aku rekam video setiap hari, apapun itu. Lalu bulan kedua, aku tantang lagi diri aku belajar bahasa Inggris. Bulan ketiga, aku pengen journaling setiap hari, aku pengen nulis setiap hari. Bulan keempat, aku pengen posting di social media setiap hari. Bulan kelima, aku pengen meditasi setiap hari. Bulan keenam, aku pengen olahraga setiap hari. Tapi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya jangan kamu tinggalin ya. Jadi kamu cobain satu kebiasaan baru, cobain dulu selama beberapa minggu atau sebulan gitu ya. Kamu ngeliat kamu beneran suka nggak sih? Karena biasanya awal-awal doang kita ngerasa nggak nyaman karena kita belum terbiasa. Nggak nyaman karena tidak terbiasa. Di saat itu menjadi sebuah kebiasaan, kayak misalnya aku public speaking. Aku dulu di saat aku melabel diri aku sebagai seorang cewek yang pendiam, pemalu, introvert, aku mikir kalau public speaking itu kayak it's not my thing lah. Aku memang nggak berbakat public speaking dan aku sangat membenci public speaking. Tapi justru sesuatu yang aku label sebagai itu bukan bakat aku, justru hal yang aku paling benci sekarang itu adalah my biggest passion. Itu adalah semangat aku, itu adalah kesenangan aku. Kita bayangin aja kayak karet gitu ya, rubber band. Analoginya kita tuh kayak punya rubber band. Awal-awal keras banget, semakin kamu menantang diri kamu untuk keluar dari zona nyaman, rubber band itu semakin luas, semakin bisa menampung banyak hal, semakin kamu konsisten dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Rubber band ini akan semakin bisa menampung banyak hal. Kamu jadi seorang yang high value, kamu jadi seorang wanita yang multi talenta, yang apa aja bisa, yang bisa public speaking, dan di saat yang bersamaan dia juga bisa menjadi introvert. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu tantang diri kamu terus-menerus untuk keluar dari zona nyaman. Kamu lakukan satu hal, kamu juga bisa mulai dari, kamu pikirin deh, pas kecil kamu tuh suka lakuin hal apa? Misalnya nyanyi, atau misalnya kayak centil-centil, modeling gitu. Coba mulai lakuin lagi. Kadang kesenangan masa kecil itu bisa kita ulangin lagi bahkan di umur kita yang sekarang. Bahkan di saat udah tua pun, kamu bisa lakuin hal yang versi diri kamu yang kecil tuh kamu senengin. Contohnya, ada satu titik aku mulai ngedance. Sampai sekarang aku masih suka banget ngedance. Dan dulu pun di saat aku masih nge-label diri aku sebagai seseorang yang pemalu, pendiam, introvert. Aku mikir kalau nari itu juga bukan bakat aku. Aku malu banget bisa goyang-goyang kayak gitu. Tapi rasanya kayak bebas banget gitu, free banget. Dan emang aku sangat-sangat mendorong setiap wanita di luar sana ya, coba ngedance. Bahkan ngedance di kamar sendiri, kamu puter musik kesukaan kamu, lalu kamu ngedance, itu juga bisa mengurangi rasa malu kamu. Kamu jadi lebih free, aura kamu jadi keluar, aura kamu jadi bersinar, kamu jadi nyaman gitu. You feel comfortable in your body. Kamu jadi nyaman di diri kamu sendiri. Kamu bisa mengekspresikan itu dari bahasa tubuh, gaya tubuh kamu. Anyways, kenapa aku bahas nari? Oke, tipe tarian yang aku lakuin itu tipe-tipe Latin dancing. Bachata, salsa, kizomba, kalau kamu tahu. Jadi, itu adalah nari dimana kita tuh nari sama orang lain. Biasanya ada pasangan cewek cowok, bahkan kita tuh nggak kenal sebelumnya siapa nih cowok, siapa nih cewek, tapi ya udah kita nari-nari aja, just having fun. Nggak ada terlalu structure. Yang penting adalah ya udah have fun aja, bergerak sesuai musik. Biasanya cowok yang lead, cewek yang follower. Dan aku lumayan sering temuin bukan cuma anak muda aja itu ada di dance floor, tapi nenek-nenek, kakek-kakek yang umur 50-an, 60-an pun juga masih have fun, nari-nari, just be free, just enjoy life, seakan-akan kayak anak kecil lagi gitu. Jadi aku mengundang kamu untuk meng-invite diri kamu, versi kamu di masa kecil,
itu kamu lakuin lagi. Dan rasanya pasti seneng banget. Kamu menyenangkan diri kamu versi kecil ini yang mungkin saat kecil kamu belum berkesempatan untuk benar-benar bisa mengekspresikan itu. Jadi coba hal itu. Poin selanjutnya yaitu mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Semakin kamu kenal diri kamu sendiri, semakin kamu berani, semakin kamu percaya diri. Jadi most of the time, kebanyakan waktu, itu bukan kamu yang pemalu, bukan kamu introvert, bukan kamu pendiam, bukan kamu tidak berbakat, bukan kamu kurang pintar, tapi kamu cuma kurang explore. Kamu cuma kurang penasaran sama diri kamu sendiri. Coba bayangin diri kamu versi kecil lagi, jadi anak kecil lagi. Anak kecil tuh penasaran terhadap segala sesuatu. Coba kembangin mentalitas anak kecil lagi, mentalitas yang dimana kamu tuh penasaran, kamu belum kenal diri kamu sendiri lagi. Kamu coba hal-hal itu, coba hal-hal baru, kamu refleksi lagi, tanya apa sih yang menjadi nilai di kehidupan aku, apa sih yang aku suka, di saat aku gede aku mau jadi apa, bener-bener develop, kembangin mentalitas anak kecil itu, penasaran sama diri sendiri, ketahui kalau di dalam diri aku ini masih banyak kemungkinan karakteristik diri aku, aspek-aspek dari diri aku yang belum sempet aku explore. Cerita aku belum selesai, aku adalah penulisnya, buku aku belum selesai nih, ini masih panjang nih ceritanya, aku masih kayak proses, dan aku tahu banyak banget kualitas di dalam diri aku yang belum pernah aku explore. Nah, di saat kita ngomongin kenalin diri sendiri lebih dalam lagi, mungkin kebanyakan dari kita juga akan tanya ke diri kita sendiri. Sering banget kan pertanyaan-pertanyaan kayak di interview, kayak pas kita sekolah, kayak ada nih satu pertanyaan, yaitu apa sih kelebihan kamu dan apa sih kelemahan kamu. Nah, aku mau bagi satu hal di sini. Kita bayangin aja kayak koin ya. Kamu punya koin di sini 1000. Nah, koin ini kan ada dua sisi ya. Coba bayangin aja kayak ini tuh ada kelemahan dan kelebihan kita. Menurutku setiap kelebihan itu punya kelemahan, dan setiap kelemahan itu punya kelebihan. Jadi di saat misalnya kita sering bilang kalau kelemahan kita itu adalah kita reflektif, kita suka overthinking gitu. Di saat kita pikirin lagi, kita suka overthinking, itu kan artinya kita orang yang suka prepare di saat mau melakukan sesuatu. Nah, apakah itu adalah sesuatu yang buruk? Apakah itu adalah sesuatu yang menjadi kelemahan aku? Kayaknya tergantung konteksnya, itu juga bisa jadi kelebihan. Sama aja kayak dua sisi ini, kita nggak bisa benar-benar definisiin apakah sesuatu itu 100% buruk dan 100% baik. Setiap hal punya dua sisi, dan itu adalah pilihan kita. Sisi koin mana sih yang mau kita fokuskan? Apakah sisi terang aku? Apakah sisi gelap aku? Apakah aku terus-terusan mau ngejudge diri aku sendiri karena aku overthinking, karena aku perfeksionis? Aku nggak bisa ngelakuin hal itu. Karena setiap karakteristik itu bisa menjadi keunikan tersendiri. Jadi stop ngejudge diri kamu, stop menjadi korban bahwa kamu punya kelemahan ini, dan mulai manfaatin kelemahan itu menjadi kelebihan kamu. Selanjutnya, kelilingi diri kamu sama orang-orang yang juga percaya diri. Kamu pasti pernah dengar quote yang ngomong kalau kamu adalah refleksi dari 5 orang terdekat kamu. Dan menurutku itu benar banget. Coba kamu lihat lagi circle kamu, teman-teman cewek ataupun cowok kamu. Di saat itu adalah orang-orang yang sehari-hari ngeluh sama keadaannya, sama dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, bilang, aduh aku mah gendut, aku mah oon, aku mah bego, aku mah kasar banget ya. Tapi sering aku dengar orang juga ngomong kayak gitu. Aku mah introvert, aku mah pendiam, aku mah gak beruntung. Itu energi gampang banget ketular, dan sadar gak sadar, kamu pun juga akan mikir kayak gitu tentang kehidupan. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi dengan orang-orang yang percaya diri,
yang semangat mengembangkan dirinya, kamu pun akan, ih, ini orang semangat banget. Jadi kayak rubber band kamu punya rubber band yang kayak kita sebutin tadi, itu pun akan jadi menyebar gitu, jadi lebih wide, apa sih istilahnya, jadi lebih luas, karena kamu ngasih diri kamu kesempatan untuk lihat kalau, oh ternyata ada loh seorang introvert yang berani public speaking, yang bisa percaya diri, yang bisa networking. Kalau oh ternyata itu mungkin, kalau buat dia mungkin, kenapa buat aku enggak? Jadi itu benar-benar memperluas rubber band kamu dan memberikan kamu keberanian kalau orang itu udah lakuin, oke, ini giliran aku, kenapa enggak aku? Jadi di saat kamu meragukan diri kamu, coba tanya ke diri sendiri, kenapa aku nggak bisa? Kenapa nggak aku aja? Kenapa nggak aku yang maju? Kenapa nggak aku yang bersinar? Kasih diri kamu ruang untuk bersinar. Nah, gimana sih cara lebih mengelilingi diri dengan orang-orang yang percaya diri? Nah, misalnya sekarang sekeliling kamu adalah orang-orang yang emang suka ngeluh dan insecure. Well, mungkin kalau misalnya itu keluarga sendiri, kita nggak bisa motong gitu ya. Tapi kalau temen, ada kesempatan besar untuk kita bisa lebih berjaga jarak sama orang-orang seperti itu, dan kita mulai cari circle baru. Gimana caranya kita bisa cari circle baru? Dari kamu misalnya datang ke event-event, di saat kamu ikut kursus, ikut acara, ikut program, misalnya di gym juga, acara networking, atau party sekalipun gitu, benar-benar bisa make friends di mana aja. Dan ngomongin tentang sekeliling, aku juga lagi buka komunitas open untuk cewek-cewek di luar sana yang semangat untuk glow up. Ini adalah kesempatan kamu untuk networking bareng wanita-wanita yang juga semangat untuk mengembangkan dirinya, yang pengen glow up, yang punya energi positif, yang percaya diri. Karena setiap minggunya kita bakal ngadain weekly transformation challenge, dimana kita akan nantang satu sama lain, nantang diri sendiri sebenarnya. Jadi kita lakuin bareng-bareng apa sih kebiasaan yang mau kita lakuin. Jadi kita bisa tetap konsisten sama kebiasaan-kebiasaan yang mau kita lakuin. Kita tetap improve public speaking kita bisa tetap ngonten. Misalnya goal kamu adalah ngonten. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk ikutan komunitasnya, aku kasih link di description. Kamu bisa cek di description ya. Kita masuk ke poin selanjutnya. Sebenarnya ini poin terakhir, yaitu lepaskan kesempurnaan. Oke? Kebanyakan kamu tuh cuma overthinking. Kamu cuma kurang percaya sama diri kamu sendiri. Kamu cuma kurang mengeksplor diri sendiri. Kenapa? Karena kamu juga sering menghakimi diri sendiri. Jadi step yang paling krusial yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan judgment terhadap diri sendiri dulu. Aku sering banget dapat pertanyaan, Kak, aku tuh sebenarnya pengen, tapi aku takut dijudge orang lain. Kenapa kita bisa punya pemikiran kalau orang lain tuh bakal ngejudge kita? Karena pertama-tama aku udah sering banget ngejudge diri sendiri. Aku udah sering banget merendahkan diri sendiri. Berkata-kata yang gak baik sama diri aku sendiri. Karena label-label aku itu. Dan aku mikir kalau orang lain pun akan melakukan hal yang sama ke aku. Dan mungkin itu juga membuat aku cenderung ngejudge orang lain. Tapi, kalau misalnya aku mengubah hubungan aku dengan diri aku sendiri jadi lebih dekat. Jadi ngelihat kalau selama ini label-label aku itu hanyalah sebuah cerita, kelemahan itu ternyata itu bisa jadi keunikan aku, itu bisa jadi kelebihan aku. Jadi perbaiki hubungan dengan diri kamu sendiri dulu, remove the judgment, hapus, ganti daripada judgment, kamu ganti mentalitas itu jadi penasaran, kenapa sih aku ngerasain seperti ini? Di saat kamu udah mengubah hubungan kamu, memperbaiki hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, melihat diri kamu sendiri, berdamai sama diri sendiri, kamu pun juga nggak akan mikir kalau orang lain akan ngejudge kamu. Dan kamu
membiarkan diri kamu untuk jadi manusia gitu, karena nggak ada manusia yang perfect. Di saat kamu membiarkan, mengizinkan diri kamu sebagai manusia yang punya keunikannya, yang dengan segala ketidaksempurnaannya ini, kamu pun juga akan lebih ngelihat dunia, lebih ngelihat sekeliling kamu in such a loving way, dari lensa kacamata yang berbeda. Kamu pun juga akan mengapresiasi setiap progres kecil yang kamu buat. Daripada kamu fokus ke kesempurnaan, kamu terus-terusan overthinking, tanya ke diri kamu sendiri, ini cukup cakep gak ya? Ini cukup baik gak ya? Mulai ganti perspektif kamu, jadi kayak kesuksesan itu adalah di saat kamu berani show up. Jadi di saat aku udah janji sama diri aku sendiri, aku pengen bangun pagi, aku pengen olahraga, jam 7 bangun pagi langsung olahraga, dan di saat aku udah ngelakuin itu artinya aku sukses. Jadi sesimpel aku show up aja, itu adalah kesuksesan aku. Sesimpel aku berani ngonten, sesimpel aku berani menyuarakan suara aku, gak peduli sebagus apapun itu, seperfect apapun itu artinya aku sukses. Di saat aku berani menjadi diri aku sendiri, itu artinya aku sukses. Jadi kesuksesan aku yang definisikan sendiri, bukan orang lain, bukan standar sosmed, bukan standar TikTok, bukan standar Instagram yang mendefinisikan kesempurnaan, kecukupan, kebaikan itu. Aku yang mendefinisikan definisi sukses aku sendiri. Sesimpel aku show up, sesimpel aku konsisten, sesimpel aku menuruti keinginan hati aku, mendengarkan hati aku, menepati janji aku ke diri aku sendiri, itu artinya aku sukses. Oke, Dream Sisters, kalau kamu pengen belajar lebih lanjut seputar topik yang kita bahas hari ini, aku pengen infoin juga kalau aku buka kursus yang dimana kamu bisa belajar lebih dalam lagi seputar topik yang kita bahas hari ini. Ada 2 pilihan kursus kali ini, khusus wanita loh, namanya Dream Woman Academy. Nah, kursus pertama itu ada kursus transformasi hidup. Itu adalah program yang dimana kamu akan belajar seluruh fondasi dasar. Apa sih yang kamu butuhin untuk bisa benar-benar glow up, untuk bisa benar-benar bertransformasi, bisa benar-benar sukses, punya perubahan diri, perubahan hidup, sehingga kamu bisa menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kita akan belajar itu. Kita juga akan belajar gimana caranya kamu bisa membangun kebiasaan positif yang bertahan lama, belajar tentang self-love, tentang kepercayaan diri, tentang self-awareness, cara meningkatkan kesadaran diri, cara melepaskan identitas label-label lama. Kursus kedua yaitu adalah kursus khusus untuk kepercayaan diri, yang dimana kita akan belajar lebih dalam tentang apa sih yang benar-benar membuat kamu insecure. Jadi ini bukan kepercayaan diri yang cuma sekedar tampil oke, tapi kita benar-benar bahas lebih dalam biar kamu kenal siapa sih diri kamu yang sebenarnya, melepaskan label-label lama juga, penghambat kamu, sehingga kamu bisa benar-benar jadi the best version of yourself, jadi versi terbaik diri kamu, versi yang percaya diri, yang bahagia, yang bersinar, yang punya aura cantik, yang magnetis. Segala hal itu bisa kamu lakukan. Cek link di description di bawah kalau kamu tertarik buat ikutan. Untuk wrap up this video about glow up dari wanita pemalu menjadi wanita percaya diri, aku mau nantang kamu selesai nonton video ini, coba pilih satu aktivitas yang akan menjadi kebiasaan kamu. Apa satu skill yang pengen banget kamu kembangin? Misalnya public speaking, aku pengen banget improve skill komunikasi aku. Kamu mulai janjiin itu ke diri kamu sendiri, kamu mulai dari sekarang juga atau dari besok sekarang juga gitu ya. Kamu mulai dari hal-hal terkecil. Mulai sekarang juga setiap hari kamu record video kamu, ngomong ke diri kamu sendiri, ngomong di video, curhatin hari-hari kamu, perasaan kamu gitu ya, kamu curhatin ke video untuk melatih vokal kamu. Jadi kamu menjadi lebih vokal, lebih cewek gitu ya, lebih talkative. Nah, di saat ini udah jadi kebiasaan kamu, di saat ini udah jadi zona nyaman kamu
kamu bisa tantang diri kamu level up lagi. Sekarang jadi posting konten, abis itu udah konsisten posting konten, bikin YouTube, bikin yang long form, dari yang short video jadi long form video, dan nantinya kamu akan terkagum sama diri kamu, sama progres kamu, sampai-sampai kamu bisa public speaking di event yang besar. Bener-bener itu terjadi di diri aku. Jadi jangan pernah remehin kekuatan, kedisiplinan, dan fokus itu. Cek juga link di deskripsi buat kamu yang tertarik untuk ikutan komunitas wanita glow up. Oke, sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.